terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Empat pencuri kompresor di sebuah bengkel di Manokwari diringkus polisi. Aktivis lingkungan dan mahasiswa di Manokwari desak Presiden tutup seluruh tambang nikel di tanah Papua. Ratusan warga rebutan daging kurban di Merauke, pagar masjid nyaris roboh. Ratusan warga antre dan berebut daging kurban hingga nyaris merobohkan pagar Masjid Nurul Mujahidin di Pasar Rawamanggu, Merauke, Papua Selatan. Warga sudah antre sejak pukul 6 pagi meski pembagian baru dilakukan pukul 1 siang. Mereka rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pembagian daging kurban. Namun saat pembagian dimulai pada pukul 1 siang, warga mulai berdesakan dan saling berebut. Situasi sempat memanas hingga pagar masjid nyaris roboh akibat dorongan massa. Seorang warga mengaku sudah antre sejak pagi demi mendapatkan 1 kilogram daging kurban. Bapak, dari jam berapa tadi nunggu di sini, Pak? Dari jam berapa? Jam 6. Jam 6? Iya. Mau nunggu apa di sini, Pak? Daging. Daging kurban? Iya. Biasanya dapat, Pak? Belum. Tahun lalu dapat? Tahun yang lalu dapat. Dapat ya. Ini jam berapa nih? Sudah jam 1. Belum dapat ya? Belum. Dari jam berapa tadi nunggu? Datang ke sini jam berapa tadi? Tadi. Iya. Habis luhur tadi. Habis luhur tadi. Sekarang udah dapat belum? Hah? Belum dapat. Ya belum. Belum dapat ya. Belum. Masjid Nurul Mujahidin tahun ini menyembelih 15 ekor sapi. Namun hanya dalam 2 jam seluruh daging langsung habis terbagi ke warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah menjadi momen penting untuk menjalin kebersamaan dan berbagi. Seperti terlihat di Masjid Al-Fatah AB Pantai, masyarakat saling berbagi daging kurban termasuk kepada umat Kristiani. Penyembelihan hewan kurban berlangsung di halaman Masjid Al-Fatah AB Pantai, Kota Jayapura. Proses penyembelihan berlangsung sejak pagi dan selesai sebelum waktu asar. Menurut Ketua Panitia Idul Kurban Masjid Al-Fatah AB Pantai, Ikram Andika Laraman, ada 8 ekor hewan kurban yang disembelih tahun ini. Hewan kurban tersebut terdiri dari 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing dan merupakan sumbangan dari jemaah serta masyarakat sekitar masjid. Daging sapi dan kambing kurban kemudian dibagikan kepada sekitar 200 keluarga yang tinggal di sekitar masjid. Proses penyembelihannya kami tadi mulai di jam 8.30 sekitar jam 9-an. Itu yang pemotongannya itu dari Badan Syariah Masjid. Setelah itu dan sekarang sudah ada proses pemotongan untuk pembagian dibantu oleh teman-teman remaja masjid dan beberapa masyarakat sekitar. Dan juga untuk kita punya yang berhak menerima itu ada sekitar 203 jiwa. Ada 203 jiwa, biasanya kalau ini kita punya sudah diputuskan untuk masyarakat yang sudah menerima sudah dikasih, biasa kita juga kasih ke masyarakat Kampung Biak, masyarakat Nasrani. Pemotongan hewan kurban juga berlangsung di Masjid Al-Kausar, Manokwari. Ada 6 ekor hewan kurban yang dipotong. 1 diantaranya merupakan sumbangan pemerintah Kabupaten Manokwari, 1 sumbangan pribadi, dan 4 ekor sumbangan dari Masjid Al-Kausar. Sebelum dibagikan, petugas mengecek kondisi daging kurban dan menemukan parasit jenis cacing pipih di salah satu hewan kurban, namun dinyatakan masih aman untuk dikonsumsi. Cacing tadi cuma sedikit di hidungnya, itu tidak mengarah ke organ yang lain. Hewan-hewan yang dipotong sebanyak 6 ekor semuanya sehat, layak untuk dikonsumsi.
Bantuan hewan kurban ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Arthur dan Edi melaporkan dari Kota Jayapura dan Manokwari. Sebanyak 400 unit sepeda motor dan 11 mobil terjaring dalam operasi penertiban pajak kendaraan bermotor yang digelar Satlantas Polres Manokwari bekerja sama dengan Samsat dan Bapenda Papua Barat. Operasi ini berlangsung selama 5 hari dan mencatat tren tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Kasat Lantas Polresta Manokwari, Ibtu Nurfah Tajong, mengatakan razia ini sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus edukasi kepada masyarakat agar taat pajak. Kurang lebih sekitar kendaraan roda 4 itu ada sekitar 11 itu. Dan kalau untuk roda 2 ada sekitar 300-an atau 400-an kendaraan kita dapat. Jadi teman-teman yang mungkin belum punya kendaraannya yang kami amankan di sini, silakan bayar, selesaikan dulu di Samsat pajaknya. Setelah itu langsung bisa ambil kendaraannya tanpa kami tidak, kalau mungkin ada pelanggaran yang lain. Itu kami kesampingkan dulu, yang penting mereka mau bayar pajak sih. Taat untuk membayar pajak untuk pembangunan daerah ini. Kalau Manokwari ini tidak dibayar pajaknya, membangun pakai apa? Itu makanya kami menghimbau, mudah-mudahan ini berkelanjutan, kita bisa melaksanakan kolaborasi dan kerjasama lagi ke depan untuk penindakan dan pengguna pajak. Selain razia pajak, petugas juga menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, di antaranya tidak menggunakan helm dan kendaraan dengan plat nomor yang sudah kedaluarsa. Kasat Lantas mengimbau seluruh warga Manokwari agar lebih patuh membayar pajak dan mematuhi aturan berkendara untuk keselamatan dan kemajuan daerah. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.